Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, dalam masa Advent yang pertama. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Beato Dionysius Redemptus, biarawan dan martir Indonesia yang mati dibunuh di daerah Aceh. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mendorong Beato Dionysius Redemptus untuk menaburkan benih sabdamu di Indonesia sampai menyerahkan nyawa demi nama-Mu. Tanamkanlah semangat mereka dalam hati kami, agar kami pun gigih mewartakan sabdamu di tengah-tengah masyarakat di mana Engkau panggil, utus, dan hidup. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, manusia beriman
tidak dapat hidup di luar Allah. Bangsa Israel dalam syarahnya menuju tanah terjanji selalu berharap pada pertolongan Allah. Bangsa Israel yang setia dan tabah dalam pergumulan dan perjuangan menuju tanah terjanji diperhatikan oleh Allah. Kepada mereka yang setia akan janji Allah, Allah berjanji akan menghapus air mata dan segala murka dan aib akan dijauhkan dari seluruh muka bumi. Dengan demikian, Allah selalu menyatakan belas kasih-Nya kepada manusia. Allah yang berbelas kasih itu kembali kita dengar dan temukan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita membaca Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak yang mengikuti Dia. Belas kasih menjadi dasar untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Banyak orang mengikuti Yesus kemana saja Dia pergi karena beragam motivasi yang mereka miliki. Ada yang kagum dengan ajaran Yesus, ada yang tertarik untuk melihat Yesus melakukan mujizat, tetapi ada juga yang berharap Dia akan menjadi raja atas mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena hati Yesus yang sungguh tergerak itu, maka Yesus meminta kepada para murid untuk memperhatikan nasib orang banyak itu. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi murid Yesus berarti menjadi manusia yang mampu berbelas kasih kepada sesama, sebagaimana telah ditunjukkan dan diteladankan oleh Sang Junjungan kita, ialah Yesus Kristus itu. Akan tetapi, tidak melulu berbelas kasih kepada sesama yang baik terhadap kita, melainkan juga kepada mereka yang kita benci dan mereka yang membenci kita. Bahkan belas kasih yang kita tunjukkan atau kita lakukan dalam kehidupan ini tidak boleh memilih-milih atau tidak boleh hanya untuk kelompok tertentu saja. Karena dia segolongan dengan saya, karena dia seiman dengan saya, karena sesuku dengan saya, dan sebagainya. Tetapi belas kasih Yesus adalah universal untuk seluruh umat manusia. Maka sebagai murid-murid Yesus, kita pun harus berbelas kasih tanpa pandang bulu dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Beato Dionysius dari Remtus karena belas kasihnya kepada manusia, supaya mereka juga mendengar warta gembira tentang Allah, tentang Kristus, maka mereka berlayar dan meninggalkan tanah airnya untuk menuju daerah yang baru. Mereka sampai di Aceh, di tanah air kita. Dan akhirnya oleh karena iman mereka ditangkap lalu dibunuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, memang kalau kita mau mewartakan belas kasih Kristus dalam kehidupan, itu berarti kita harus siap untuk menanggung segala-galanya, segala akibat konsekuensi dari menjadi murid Yesus Kristus. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, masa Advent adalah merupakan kesempatan yang bagus bagi kita
untuk semakin merenungkan perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang ada di zaman sekarang. Apakah sikap berbelas kasih sebagaimana yang telah ditawarkan, diajarkan oleh Kristus kepada kita, sungguh sudah kita hayati dan kita laksanakan dalam kehidupan kita? Kita adalah murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang. Maka hendaklah kita juga selalu menampakkan belas kasih dalam seluruh kehidupan kita tanpa pandang bulu. Maka dunia akan semakin damai dan tentram oleh karena kita semua hidup dalam saling berbelas kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.